Jangan lupa klik. Hai Ayah dan Ibu, kembali lagi sama aku Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Gimana persiapan lebarannya? Udah ada hampers, baju baru, mungkin mikirin makanan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya ada loh yang lebih penting, yaitu menyiapkan mental dan juga hati kita nih untuk bisa memaafkan dengan sepenuhnya. Di episode sebelumnya kita bahas banyak tentang kesabaran. Kali ini kita akan bahas banyak gimana sih caranya kita bisa memaafkan dengan ikhlas supaya nanti bener-bener bisa kembali fitri. Oleh sebab itu, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga loncengnya biar kalau ada video baru bisa langsung ditonton nih sama ayah dan ibu sekalian. Jangan lupa stay tune terus ya sampai akhir episode ini. Kita bisa mulai dari memahami dulu arti kata memaafkan. Sebetulnya apa sih yang dibilang bener-bener maafin itu gitu. Yang paling aku suka ada satu nih dari American author namanya David McCullough. Jadi dia bilang memaafkan adalah sebuah proses sukarela seseorang untuk melepas perasaan benci, pahit, kesel, dendam dan lain sebagainya ya terhadap sesuatu atau orang yang kita anggap bersalah. Menariknya tuh bukan cuma orang lain tapi diri kita juga bisa jadi nggak bisa kita maafin gitu. Jadi nih memaafkan tuh banyak banget hal yang harus kita pikirin. Dan kenapa ya kita perlu banget mikirin dan memaafkan orang? Manfaatnya sebenarnya apa sih buat kita kalau bisa maafin orang? Setelah ini akan kita bahas lebih lanjut. Masuk ke manfaat dari memaafkan. Jadi kalau kita pikir-pikir mungkin ada ya beberapa kejadian kalau ayah dan ibu ingat-ingat ngapain sih sebenarnya aku maafin si A atau si B. Tapi ternyata di psikologi disebutin banyak banget nih manfaat kalau kita bisa memaafkan dengan sepenuhnya. Mulai dari meningkatkan pikiran positif kita, mindset positif kita. Kemudian kita juga jadi kurang rasa cemasnya, jadi nggak gampang stres dan juga mempererat hubungan kita nih dengan orang lain, kemudian membantu kita latihan manajemen konflik yang baik, meningkatkan kemampuan atau keterampilan spiritualitas kita, dan juga membuat hidup kita lebih tenang sih pada umumnya. Jadi sebenarnya manfaatnya itu bukan ke orang lain ya, tapi ke kita gitu. Kalau kita bisa maafin orang, hidup kita lebih tenang, kitanya nggak cemasan, itu tadi, dan akhirnya kita juga jadi nggak kebawa-bawa stres, terus sakit dan lain sebagainya, dan juga meningkatkan harapan hidup kita, dan juga meningkatkan rasa percaya diri kita nih. Dan memang kenapa jadi lebih membahagiakan ya kalau kita bisa memaafkan, karena ada hormon-hormon kebahagiaan yang dilepas, dari mulai kayak hormon oksitosin dan hormon dopamin ini dilepas pada saat kita bisa memaafkan seseorang. Jadi ternyata maafin seseorang itu tuh banyak banget manfaatnya, walaupun kadangkala kita ngerasa berat ya. Nah, memaafkan ini sebenarnya adalah sebuah proses ya, bisa jadi panjang atau pendek tergantung kitanya sendiri, karena melibatkan proses internal kita nih mau let go atau melepaskan rasa-rasa gak nyaman kita seperti marah dan juga personal nih ke orang lain. Jadi memaafkan ini kadang mungkin ada yang pernah tahu kita tuh maafin dengan ada syarat tertentu. Nah, itu tuh berarti kita belum sepenuhnya maafin. Dan ini dia kenapa memaafkan ini proses yang panjang banget dan butuh kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dulu gitu loh, untuk bisa dikatakan kita benar-benar memaafkan dengan ikhlas gitu. Dan ini proses yang panjang ya, jadi jangan khawatir. Yang penting yang pertama kita bisa mulai dengan mengakui perasaan gak nyaman, marah atau apapun yang terjadi ke kita karena orang lain atau karena diri kita sendiri gitu. Jadi dari mengakui dulu, nanti setelah kita mengakui kita bisa menjalani prosesnya nih, gimana caranya niat kita dan juga perjalanannya lebih dimudahkan untuk bisa memaafkan seseorang atau suatu kejadian sepenuhnya. Terakhir, sebenarnya gimana sih caranya kita bisa melalui proses memaafkan dengan sepenuhnya itu? Apalagi pasti banyak tantangan ya, paham banget ada beberapa hal yang kita tuh susah banget untuk maafin, dan banyak juga caranya bisa sampai ke titik itu. Nah, salah satu yang menurutku lumayan oke dan gampang diingat adalah metode REACH. Jadi REACH gitu. Nah, R yang pertama adalah recall lagi. Jadi sebenarnya kita berusaha mengingat perasaan kita apa sih terhadap kejadian itu. Kemudian E-nya itu empati. Jadi kita berusaha nih buat berempati dengan orang yang membuat kesalahan ke kita atau kitanya sendiri gitu. Jadi walaupun ini emang agak susah ya, karena kadang-kadang empati sama orang yang udah bikin salah tuh juga bikin kita gondok sendiri gitu. Nah, misalnya mungkin ke orang tua atau mungkin ke teman atau mungkin ke anak gitu ya. Jadi harus dipikirin kenapa sih dia bisa melakukan hal seperti itu. Kalau dari sisi pandang dia tuh apa yang membuat dia berat sehingga melakukan hal itu ke kita gitu. Dan itu cukup membantu loh kalau kita bisa berempati dengan lumayan penuh ya, jadinya bisa memahami nih kenapa sih beliau-beliau ini melakukan hal tersebut yang membuat kita mungkin tersakiti. Yang A-nya adalah altruistik. Kita kasih hadiah altruistik gitu ya untuk orang itu, yaitu adalah si memaafkan ini tadi gitu. Jadi kita kasih hadiah sebenarnya supaya kita bisa memulai nih proses memaafkannya. Jadi kalau hadiah itu kan kita nggak usah terlalu mikirin ya dia maunya gimana, udah kita kasih aja nih dengan baik, kita kasih udah deh coba deh aku berusaha untuk maafin. Nah, C-nya tuh komitmen. Jadi kadang-kadang kan
kan namanya juga kita lagi proses memaafkan ya. Jadi pasti ada situasi dimana kita tuh sering kayak kalau ada kejadian serupa, mungkin bukan karena dari orang yang melakukan kesalahan ke kita, terus kita jadi keinget, jadi kepingin nyalain lagi orang tersebut. Ingat, komit untuk kita lagi perjalanan memaafkan. Jadi mungkin yang hal-hal kayak gitu yang nggak terlalu bisa kita kontrol, atau hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak ada hubungannya sama orang yang menyakiti kita tapi mirip kejadiannya, bisa kita skip atau kita lepasin aja gitu. Yang terakhir tuh haknya adalah hold on gitu. Jadi kadang-kadang kita sering kali kan menghadapi juga pas lagi perjalanan memaafkan, tiba-tiba ada doubt baru atau ada hal-hal baru yang membuat kita tuh dapat tabungan untuk ngapain sih gua maafin, ngapain sih aku maafin. Nah, di sini fungsinya untuk ingat lagi tujuan pertama kita mau maafin orang tuh apa. Tujuannya sebenarnya ujung-ujungnya adalah membuat diri kita sendiri tenang dan hidup kita lebih damai. Jadi sebisa mungkin kita kurang-kurangi dan berkomitmen tuh untuk terus melanjutkan proses memaafkannya. Itu dia tadi beberapa tips tentang bagaimana caranya memaafkan sesuatu atau seseorang dengan sepenuhnya. Nah, tapi kalau ayah ibu sekalian punya tips-tips lain, caranya biasanya seperti apa, boleh banget dimasukkan ke kolom komen. Dan jangan lupa kalau suka videonya, tekan tombol like, subscribe, dan juga tetap tekan loncengnya jangan lupa, supaya kalau ada video baru tetap dikabarin. Dan silahkan follow 3 Generasi di TikTok ataupun di Instagram. Jadi nanti kalau misalnya pingin request topik-topik lain, bisa di komen ini di Instagram ataupun di TikTok. Sampai ketemu lagi.